banyak kelompok yang merampok jubah-jubah kesolehan itu, seakan-akan tindakan itu adalah terhormat. Terorisme itu adalah sebuah proses, Bang. Pertama kali dari intoleransi. Kelompok-kelompok kekerasan tersebut masuk dari luar. Dan rata-rata ini masuk kepada anak usia sekolah. Dan mereka terpapar melalui permainan game online. Guru ini jangan hadir di sekolahan hanya menggugurkan tugas sebagai pendidik. Nah, ini penting sekali. Kita berkaca lagi ke SMA 72 Jakarta ini karena kena bully, lapor ke sana kemari, akhirnya tidak dihiraukan, akhirnya terjadi yang ditakuti. Iya, baru-baru ini kan di Kalimantan Tengah disampit ya. Siap. Disampit. Sebetulnya ini alarm sudah. Ya, kelihatan nggak kemana circle ke wilayah ke kabupaten lain. Itu pernyataan Wakil Bupati benar apa salah sih? Selamat berjumpa kembali di episode ke-14 Beat of Life. Dan kali ini spesial, saya kedatangan seorang sahabat yang udah lama gak ketemu, sahabat lama. Dan kita ingin mengangkat sebuah tema yang agak serius ya kali ini, terkait dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, yang masuk ke rumah-rumah tanpa batas, sampai ke kamar mandi juga masuk. Nggak bisa dibatasin. Nah, satu sisi tentu kita akan merasakan manfaatnya luar biasa, mempermudah di semua aspek kehidupan. Tapi sisi lain juga kita tidak menutup mata bahwa dampak dari teknologi itu juga membawa dampak negatif. Dari situ kita akan mengerucut terkait dengan masuknya paham-paham radikal, paham kekerasan, paham teroris, paham-paham ideologi yang barangkali sangat mengkhawatirkan, masuk lewat platform game online atau platform lainnya. Dan ini juga sudah merambah sampai ke Kalimantan Tengah. Dan kekhawatiran ini menjadi kecemasan kita bersama. Bukan kecemasan sebuah institusi saja yang bertanggung jawab, misalnya kepolisian dan APH lainnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama secara gotong royong bahu-membahu. Saya kehadiran Mas Ganjar Satrio, Esos Ibtu. Selamat datang. Terima kasih. Selamat malam. Aduh, makin segar ya. Sehat. Luar biasa. Makin mekar. Makin mekar ya. Lama sekali. Abang ini guru saya juga ini. Bukan guru silat ya. Dan beliau adalah dari Satgas Wilayah Kalteng Densus 88 Anti Teror Polri. Dari sebutan namanya kadang-kadang itu agak ngeri-ngeri sedapnya. udah Densus 88 gitu ya. Kelihatannya kan. Kelihatannya, padahal sangat bersahabat. Namun demikian perlu kita mengetahui tentang Satgas Wil Kalteng Densus 88 ini. Siap, keberadaannya Bang. Di Kalimantan Tengah. Apakah dia terhubung langsung dengan Polda ya? Kebetulan dari Polri juga. Nah, apakah berkedudukan di Mabes Polri? Siap, nah, seperti apa Mas Ganjar? Siapa Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Selamat malam ya ini ya. Selamat malam ya. Baik Abang, ya tadi terkait dengan pertanyaan Abang tadi HTCK ya, hubungan tata cara kerja kewilayahan dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah beserta jajarannya Bang. Jajarannya itu Polres ya, setingkat Polres itu. Jadi secara struktur Densus 88 HTCK tidak ada keterkaitan dengan Polda. Tidak struktural. Betul, ke sana ya. Kita semuanya dari Satgaswil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri, ini kita langsung di bawah Mabes Polri ya Bang. Ya. Jadi di Kalimantan Tengah kami hanya satuan tugas saja seperti itu. Nggak berkantor. Kantor kita di mobil Bang. Seperti itu Bang. Oke Bang, terkait HTCK tersebut Bang, tapi ada tetapinya. Kami selalu berkomunikasi tentunya dengan kewilayahan, dalam hal ini dengan Bapak Kapolda tentunya, dan dengan kewilayahan terkait
tentunya intelijen, Bang. Hmm. Intelijen yang terbuka atau intelijen yang memang sudah bisa kita laporkan, dikonsumsi. Dan ada juga, karena gini Bang, ada juga intelijen-intelijen yang masih dalam proses ya, masih dalam proses kita pendalaman atau penyelidikan yang tentunya ini sangat kita jaga kerahasiaannya. Iya. Jadi kami semuanya dari Mabes Polri nih Bang, yang kebetulan mendapat perintah pimpinan untuk Di wilayah di wilayah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Like that Bang. Oh, mantap. Siap. Oh, jadi gitu ya, nggak ada secara struktur Betul. keterkaitan dengan Polda, tidak ya. Tetapi selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Harus. Karena dia terkait kewilayahan, masuk Betul. wilayah hukum. Harus dan wajib tentunya. Ya, Kalimantan Tengah. Nah, terkait di pembuka saya tadi Mas Ganjar, seberapa mengkhawatirkan terkait dengan teknologi ya? Kita tidak menutup mata bahwa itu manfaatnya luar biasa. Siap. Mempermudah, apalagi di jenjang pendidikan, di satuan pendidikan ini mempermudah sebetulnya. Ketika membuat tugas dan sebagainya sebagai referensi menggunakan AI, tetapi juga tidak menutup mata lah bahwa kita dampak negatifnya luar biasa, dan juga sasaran yang paling empuk itu adalah anak-anak Generasi muda. muda. Ya, anak-anak muda, usia-usia sekolah khususnya. Nah, Mas Ganjar melihat seberapa memprihatinkan keadaan itu secara global melihat di Indonesia. Oke Abang. Ya. Melihat global dulu Bang ya. Global itu tentunya yang ada di Indonesia ini terkait dengan perkembangan teknologi yang sungguh luar biasa. Ya, baik itu media sosial dan juga game online Bang. Game online ini sangat mengkhawatirkan tentunya ya. Tetapi kita ingat bahwasanya dampak kemajuan daripada teknologi, baik itu teknologi digital maupun kemajuan zaman lainnya, tentunya ada dampak-dampak positif dan negatifnya. Kita harus melihat itu juga Bang. Kan gitu. Jadi di situ kita juga bisa memilah Bang. Kita menggunakan media sosial atau teknologi, kalau kita menggunakan secara bijak tentunya, kita pasti ke arah kebaikan. Ya, mendapat manfaatnya. Pasti. Ya, sepakat sekali. Manfaatnya luar biasa. Tetapi bagi sebagian orang yang ingin khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak kokoh berdiri seperti ini, ya tentunya ini hal yang mempermudah mereka. Dan mereka akan masif. Tentunya dalam hal penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi era digital menjadi ventilasi mereka. Iya. Jadi masuk di berbagai platform gitu ya. Betul. Seperti kita ketahui Bang, ya ini sebentar Bang. Jadi sebelum kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme, ya kita tentunya tidak berbicara tentang masalah agama. Nah ini harus kita sepakati dulu ya, nih. Kita kunci dulu di situ. Kita kunci dulu di situ ya. Intoleransi, radikalisme dan terorisme tidak merujuk kepada satu agama. Akan tetapi Bang, intoleransi, radikalisme dan terorisme ini akan masuk melalui kelompok-kelompok mayoritas. Ya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan, dan ada tentunya ya, dan ada dari kelompok-kelompok minoritas yang melakukan juga tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Dan perlu kita ketahui bahwasanya intoleransi, radikalisme dan terorisme itu adalah proses. Jadi orang yang terkena paparan radikal sehingga melakukan tindakan terorisme ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba aja langsung melakukan tindakan kan gitu. Karena ini kejahatan ideologi, pemahaman. Lain dengan halnya kejahatan misalkan curanmor katakanlah kejahatan pidana umum curanmor itu kan ada korbannya, ada pelakunya, dan ada barang, dan ada keinginan seketika juga mungkin berlatar belakang ekonomi ya. Tentunya pasti ekonomi ya, ekonomi itu bisa terjadi tindakan kejahatan. Tetapi kalau kita berbicara dengan pemahaman ideologi ini lain lagi Bang. Perlu dipahami dulu, memerlukan waktu, akan tetapi bahayanya bila mana ideologi yang tidak sesuai, pemahaman yang tidak sesuai tetapi diyakini kebenarannya oleh orang tersebut. Nah, ini yang tentunya menjadikan hal yang sangat-sangat berbahaya. Seperti itu.
Nah, saya sepakat tadi seperti Mas Gajra bilang bahwa kita tidak bicara tentang agama tertentu ya. Walaupun demikian di fakta di lapangan banyak kelompok yang merampok jubah-jubah kesolehan itu menggunakan keagamaan karena ketika itu menggunakan atas nama agama seakan-akan tindakan itu adalah terhormat dan seakan-akan itu mulia begitu ya. Nah, akhirnya sehingga lebih cenderung mereka menggunakan kedok-kedok keagamaan tadi. Walaupun kita udah kunci tadi ya bahwa kita tidak bicara. Sepakatlah bahwa perbuatan-perbuatan intoleransi dan sebagainya, teror, tidak berhubungan dengan agama. Kalau kita melihat ajaran masing-masing ya. Nah, Mas Ganjar melihat kenapa kedoknya suka memakai jubah-jubah agama? Ya kita ketahui sendiri, Abang, mungkin masyarakat luas kalau di negara kita ini kalau sudah jualan ya Laku ya, agama itu laku keras kan. laku keras ya. Dan ini tentunya perlu peran serta semua stakeholder, baik tadi lembaga-lembaga pemerintahan, mungkin kalau Kalimantan Tengah itu dari provinsi, kabupaten, kota ya. Ini perlunya pemahaman, sosialisasi, dan juga kita harus menyatukan langkah nih ya. Rekan-rekan kita, saudara kita itu yang terpapar atau terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok teror, nah, mereka kan belajar kepada orang-orang yang salah baca buku Ya, ya. salah baca buku. Nah, seperti itu. Salah tafsir. Ya. Salah tafsir kan seperti itu. Ya, tentunya saya masih ingat nih kata-kata Soekarno ya. Kalau kita ditinggal di Indonesia tuh beragama Indonesia. Betul. Katolik Indonesia, Ya. Kristen Indonesia, Islam Indonesia, Hindu Indonesia, kan seperti itu. Apakah Mas Ganjar melihat benih-benih daripada kekerasan, kemudian teror ini bermuara dari intoleransi? Betul. Ketika kita merasa saya paling benar, agama saya paling benar, dikit-dikit tidak sepaham dengan saya kafir. Ada Mas Ganjar melihat itu sumbernya dari situ? Ya memang dari situ, Abang. Ya. Kalau kita berbicara tentang terorisme, itu kan tadi sudah saya katakan bahwasanya terorisme itu adalah sebuah proses, Bang. Ya. Proses pertama kali dari intoleransi nih. Ya. Kalau intoleransi itu terpapar dari sisi pemikiran atau pemahaman. Ya. Kamu tidak sama dengan saya, pemahaman lu tidak sama dengan pemahaman saya. Ya. Itu berarti kita musuh. Ya, musuh. Ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Bang, dia akan meningkat eskalasinya menjadi radikal. Iya. Ya, dia sudah terpapar dari sisi sikap nih, Bang. Ya. Oh, kamu tidak sama dengan saya nih. Ngapain saya harus tegur sapa pemimpin saya? Katakanlah di tingkat pemerintahan ini, kepala dinas saya ini agamanya lain dengan saya. Nah, ini sudah sikap. Sudah benih itu ya. Ya. Lalu ini yang kita takutkan. Itu dia pupuk terus itu. Iya. Setelah itu meningkat eskalasinya jadi terorisme nih. Akan melakukan atau sudah melakukan tindakan teror. Ditambah lagi tadi di otaknya masuklah sumber-sumber dari dunia digital tadi. Ya, betul. Jadi gini, jadi dia. Pemaparan itu di era digital, kita kembali ke awal tadi, Bang, itu memang masif. Dan nanti akan kita bicara, kemarin juga nanti mohon izin abangnya, nanti kita juga yang ini kelompok TCC, Bang, yang kemarin peledakan di SMA 72 iya. nanti kita bahas juga di sini supaya di Jakarta ya. Betul, Abang. Supaya di podcast Beat of Life ini kita bisa meluruskan nih. Ya kan, karena paparan radikal yang terpapar ideologi daulah atau ideologi khilafah itu berbeda dengan kekerasan, Pak. Ya, kekerasan yang notabene sekarang sangat luar biasa merambah anak-anak kita nih. Oh, jadi Generasi berbeda muda ya. nih. Siap. Motif kekerasan dengan motif yang terreferensi dengan daulah, dengan khilafah itu. Betul, sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kita tahu kalau kita ideologi radikal khilafah atau itu terafiliasi kepada kelompok teror.
Oke, supaya tidak terlalu kita jauh ngambang Mas Ganjar, langsung masuk ke situ saja. Oke, siap. Langsung masuk ke perbedaan dari Oke, ya. paham Oke. khilafah, paham kekerasan gitu ya. Kalau paham khilafah itu dia ada motif ideologi, Ideologi. motif politik. Hmm. Nah, ini Abang. Ini yang terafiliasi kepada kelompok teror. Kalau di Indonesia itu ada JAD, ada MIT, Dan selalu ada tokoh. JI, itu ada ketokohan di Ada situ. ketokohannya di situ. Oke. Dan sekarang yang baru marak ya, ini ideologi kekerasan atau sadistik, Bang. Yang kemarin itu sampai terjadi percobaan bom bunuh diri ya Di SMA di 72. SMA 72 Jakarta. Nah, itu paham kekerasan. Itu paham kekerasan. Kekerasan. Dia hanya akan menunjukkan ini siapa saya, supremasi. Dia biar viral gitu aja. Oh. Nah, ini lebih ngeri lagi, Bang. Karena ini bukan hanya regional Indonesia, tetapi kelompok-kelompok kekerasan tersebut masuk dari luar. Oh. Nah, gitu, Bang. Dan rata-rata ini masuk kepada anak usia sekolah. Usia under 18. Iya, nih. iya, iya, iya. Under 18. Ini bahaya sekali, Abang. Dan mereka terpapar melalui permainan game online. Roblox, PUBG, Mobile Legends. Mobile Legend. Dan perlu kita garis bawahi, Abang, bahwasanya yang salah itu bukan game online-nya ya. Iya, Nanti iya, saya tuntut iya. nih. Iya, iya, iya. Tetapi game online tersebut hanya dijadikan sebuah media. Nah, oleh para perekrut-perekrut itu untuk merekrut anak-anak di bawah umur supaya ikut pemahaman yang mereka pahami. Itu hanya kepuasan aja, Bang. Jadi mereka nyusup lewat platform itu ya. Betul, betul, Bang. Ini kepuasan aja. Bahwasanya saya bisa merekrut nih dan bisa. Nah, ini Bang, sedikit kita keluar, Bang. Jadi Abang masih ingat nih film Joker ya? Ya, ya, Nah, film ya. Joker tuh kan Yang dibully. iya, korban bully. Dia anak yang cerdas di sekolahan. Akhirnya setelah dia dewasa, korban bully menjadi introvert. Ya. Jadi penyendiri, akhirnya dia ingin membalas orang yang membuli Yang dia. membuli dia. Tetapi setelah dia ingin membalas mencari orang yang pernah membuli dia, orangnya sudah nggak ada. Akhirnya dia melakukan tindakan kekerasan secara acak. Iya. Akhirnya tujuannya jadi bias tuh ya. Iya, tujuannya jadi bias. Yang penting dia bisa melampiaskan Melampiaskan itu. kekesalannya, ya, sakit hatinya kepada hampir semua orang yang dia jumpai. Nah, kembali ke tadi Mas Ganjar. Kalau misalnya itu di paham kekerasan, Ya. ada paham radikal. Apakah kalau paham kekerasan juga wilayahnya Densus? Makanya Bang, ini saya sampaikan Abang ya. Jadi kita kembali ke peristiwa pada tanggal 7 Desember ya. 7 Desember kalau nggak salah ya. Saya lupa saya. Hari Jumat tuh Bang ya. Terjadilah ledakan nih Bang ya. Ini saya ceritakan dari awal ya. Oke. Terjadi ledakan. Deng. Ternyata di SMA 72 Jakarta ada ledakan di dalam tempat ibadah nih. Betul. Dan ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku. Nah, setelah itu Densus 88 selaku tupoksinya di bidang teror. Nah, ini kita melihat wah ini teror nih. Nah, setelah itu Potret kita awal. lakukan ya betul ya. Kita lakukan penyelidikan di sana. Kita lakukan penyelidikan, kita dalami ya, Bang. Setelah kita dalami ternyata tidak terafiliasi si pelaku dan sekaligus korban ya, tidak terafiliasi dengan kelompok teror. Oh. Nah, kita dalami lagi ternyata yang bersangkutan dari device atau HP yang kita amankan sebagai barang bukti, ternyata di dalamnya ada grup WA kekerasan Grup yang WA. tadi namanya TCC tadi. True Crime Community. The True Crime Community. Betul lah Bang. Nah, karena ini bukan ranah Densus, bukan ranah Densus 88 Anti Teror Polri, akhirnya penyelidikan kita serahkan kepada Baris Krim Polri ya Bang. Oh. Karena tidak ada jaringan Tidak ada terkait terbukti dengan ada jaringan betul dengan Bang, organisasi kelompok organisasi teroris. Ya. Akan tetapi Bapak Kapolri melalui Bapak Kadensus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kapolri memerintahkan bahwasanya
untuk pengungkapan jaringan kelompok kekerasan yang notabene banyak sekali diikuti oleh anak-anak ya, Anak-anak under 18 usia itu, ya. usia Ini untuk sekolah. membuka jaringan melibatkan Densus 88. Seperti itu Abang. Karena mungkin dipandang Abang ya, dipandang bahwasanya kita juga pernah dan sering tentunya untuk melakukan pembinaan maupun pembinaan. Ya, tindakan maupun pembinaan terhadap anak-anak yang terkait dengan jaringan terorisme. Nah, di sini dihubungkan Abang. Karena mungkin pengalaman yang pernah kita lakukan, akhirnya kita bersama-sama dengan Baris Krim Polri untuk melakukan penyelidikan. Tetapi untuk ranahnya kita serahkan kepada Baris Krim Polri karena tidak ada unsur teror atau tidak terlibat jaringan teror. Seperti itu. Oke, Mas Ganjar, itu sudah jelas ya terkait apa tugas Densus, kemudian apa tugas Polri itu ya sendiri. Kita kembali ke persoalan masalah game online dan sebagainya masuk tadi ya. Nah, kalau melihat data yang saya dikasih Mas Ganjar juga, ini usia 13 tahun. Ya. Ada 17%, 14 tahun, ya 9 sampai 14 tahun 16%. Tinggi sekali di angka-angka ini. Ya, 13 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 17 tahun itu besar sekali. Betul Abang. Jadi memang kesana sasarannya. Jadi begini Abang, kita melihat ini tadi kan dia terpapar melalui permainan game online. Yang memang disukai kan. Iya. Memang disukai. Jadi minat terhadap permainan online itu ya memang usia-usia seperti Usia-usia itu. itu. Seperti itu. Jadi dia direkrut lewat media sosial. Game online itu tadi. Nah, dengan cara mereka seakan-akan tuh perekrutnya tuh seakan-akan menjadi sahabat, so akrab gitu Abang. Nah, mereka udah tahu nih, mereka juga pinter nih ya. Mereka ngerti bahwasanya mereka memilih anak-anak yang memang di situ ada beban psikis tentunya. Iya. Pernah menjadi korban bully dan dia masuk mungkin bertanya, bapakmu siapa sih? Misalkan bapak saya seorang ini ya, pegawai negeri misalkan. Uang sakunya 1 hari 10.000. Oh, bapakmu jahat nih. Nah, akhirnya di situ dia dikirim situs, diklik, masuklah dia langsung ke grup WA TCC. Dari situ mulai dilakukan brainwash, pencucian otak. Iya. Jadi awalnya itu lunak ya. Betul, soft maksudnya. Ya. Setelah itu kalau sudah masuk ke area yang grup, diarahkan masuk ke grup privat berupa WA grup itu tadi, baru dari situ mulai dilakukan pencucian otak nih. Itu apa? Umumnya Mas Ganjar, kalau sudah pertama kali masuk, umumnya berapa lama dia terpapar paham kekerasan? Kalau masuk itu tergantung anaknya Bang, tergantung psikologi anaknya. Kalau memang dia korban bully, terutama kita lihat yang pernah sakit hati dan sebagainya. Iya. Dan ini juga kita pas ini ya Bang ya, untuk para orang tua tentunya, untuk para orang tua juga harus bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya, jangan orang tua sibuk lalu anak terbengkalai, nanti anak akhirnya mencari ketokohan. Nah, ini berbahaya. Ketokohan di luar orang tuanya. Betul. Nah, ini yang sangat berbahaya Bang. Dan juga di lingkungan sekolah Bang. Ya. Kami mengapresiasi Bang, kami berterima kasih kepada Pemprov ya, Dinas Pendidikan, baik kota, kabupaten, provinsi, yang kita selalu bersinergi Bang. Kita selalu bersinergi. Tadi juga barusan, ini langsung tadi Bang, karena apa yang panggil saya langsung sih. Dari mana? Kami tadi sosialisasi Bang kepada guru bimbingan konseling sekota Palangkaraya. Ya, alhamdulillah Bang. Nah itu ketika melihat Mas Ganjar itu warawiri di media sosial untuk sosialisasi, ada perasaan pesimis saya Mas Ganjar. Ya. Pesimis saya itu dalam artian begini. Kalau misalnya dari titik ke titik, itu oke lah kita apresiasi upaya itu. Nggak bisakah misalnya masalah muatan ini bisa masuk ke muatan lokal entah apa? Itu dia Bang. Pernah diupayakan nggak? Gini ya Bang. Kami juga baru tadi juga Bang, tadi pagi kami berkoordinasi dengan Ibu Ina, Kadis DP 3 APKB Bang ya, provinsi. Dan perempuan ya.
Ya, kita mendorong dan Bu Ina sangat luar biasa. Bu Ina itu untuk apa Bang? Untuk semangatnya Bang ya, untuk Semangatnya. para anak-anak di bawah umur generasi muda ini selalu mendukung dan luar biasa beliau. Nah, itu kita mendorong dan dimajukan Bu Ina ini untuk melibatkan Densus 88 untuk membina bila mana ditemukan anak-anak yang terpapar paham kekerasan TCC dan lainnya tadi. Bukan hanya TCC Bang ya, paham kekerasan banyak nih grup-grup kekerasan. Nah, ini keterlibatan kita Bang. Perlu kita ketahui Bang, ini menjadi pegangan kita nanti Bang. Pegangan kita untuk kita selalu bersinergi dengan Pemprov, Pemkab maupun Pemko. Nah, ini baru suratnya ya, semoga aja dari DP3 PKB segera direalisasi oleh Bapak Gubernur untuk dijadikan pedoman dan pegangan kita di lapangan. Begitu juga Abang, ini penting sekali Bang untuk dinas pendidikan nih. Nah, ya kita dinas pendidikan ini stakeholder terkait Bang yang jelas di bidangnya nih. Nah, kami juga rencana akan bermohon dan kami akan diskusi koordinasi dengan dinas pendidikan. Kalau dengan Pak Sekretaris kami udah Bang beberapa kali dan sangat mendukung sekali. Nanti rencana saya akan menghadap Bapak Kadis. Mungkin kalau ada waktu mungkin besok mungkin ya. Akan menghadap bahwasanya kami memohon diberlakukannya pembatasan pemakaian gawai atau gadget di sekolah. Awalnya di lingkungan sekolah dulu. Di sekolah dulu. Nah, kalau kita sosialisasi Bang di lingkungan sekolahan, pendidik ini terus Bang. Jadi hari ini tadi anggota kami mungkin 3 sekolahan ya kalau nggak salah SD SMP dan ini akan terus kita lakukan Bang. Dan bagi para pendidik Bang ini penting sekali ya Bang, mohon izin. Guru ini jangan hadir di sekolahan hanya menggugurkan tugas sebagai pendidik. Nah ini penting sekali. Kita berkaca lagi ke SMA 72 Jakarta ini karena kena bully, lapor ke sana kemari, akhirnya tidak dihiraukan, akhirnya terjadi yang ditakuti. Guru juga harus bisa melihat perkembangan anak, betul, perkembangan anak di lingkungan sekolahan, bagaimana psikologi anak. Si A ini masuk sekolah yang tadi senyum-senyum kok ini jadi introvert. Ini kok jadi pendiam, kan gitu, kok jadi berani melawan. Nah, ini penting sekali Bang. Nah, ini perlu sebetulnya keterlibatan semua pihak. Iya, betul. Jadi bukan kita hanya bersinergi Densus saja. Betul. Nah, kalau memungkinkan nggak Mas Ganjar? Kalau itu jadi salah satu mata pelajaran, entah muatan lokal, entah apa namanya di sekolah. Sangat mungkin sebenarnya Bang. Ya pernah diupayakan itu. Saya dengar sampai saat ini belum pernah Bang ya. Ini mungkin kebijakan pemerintah daerah Bang ya. Melalui dinas pendidikan. Mungkin kita dengan guru-guru BK tadi kami dari SMP Negeri 1 Bang ya. Tadi kita memberikan sosialisasi. Saya sendiri tadi yang turun. Tadi kita koordinasi juga. Mungkin bisa Bang kita di kolaborasikan dengan guru BK. Karena dengan kejadian yang di Jakarta kemudian ini ngeri Bang, kayak bola es. Iya, baru-baru ini kan di Kalimantan Tengah di Sampit ya. Siap. Di Sampit. Sebetulnya ini alarm sudah. Betul. Alarm bagi kita jangan sampai yang belum terpantau kan bisa banyak masih. Bisa banyak. Nah, itu yang terpantau, yang sudah keluar. Kalau saya senyum kan berarti gak apa-apa. Angkanya bisik-bisik saja. Iya, siap. Nah, kita masuk ke Kalteng Mas Ganjar. Siap. Nah, yang di Sampit. Siap. Itu pernyataan Wakil Bupati benar apa salah sih? Beliau benar, tapi ada sedikit yang harus kita klarifikasi ya. Jadi yang terpapar di Kabupaten Kotim itu soalnya gini Bang, jadi blunder nih. Ada juga di media yang katanya SD. Ada lagi yang SMP, makanya lewat podcast Abang nih, saya terima kasih banyak Bang. Luar biasa ya, kami bisa klarifikasi juga di sini bahwasanya yang ada di Kabupaten 2 anak yang di Kabupaten Kotim ini dia terpapar paham kekerasan Bang. Paham kekerasan. Kebetulan yang di Kotim ini masuk satu grup di grup TCC itu tadi Bang. TCC lagi. Satu grup. Grup. Jadi tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan, tapi mereka hanya tergabung dalam satu grup WA TCC ini. Nah, seperti apa Bang? Ya. Dan bukan SD tentunya, bukan anak SD. Nah, dengan kejadian di Kabupaten Kotim, saya mengucapkan terima kasih banyak dengan Pemkab Kotim
Bapak Bupati, Ibu Wakil, dan semua stakeholder. Kemarin dalam rangka kita melakukan pembinaan terhadap anak yang terpapar paham kekerasan dapat berjalan dengan baik, Abang. Dan didukung penuh baik Polres, dalam hal ini kewilayahan Polres Kotim maupun Pemkab. Dan pembinaan ini tidak bisa rampung begitu aja, Bang. Ya. Namanya ini paham, Bang, ya. Ya. Dan sekarang anak itu di mana? Ada di Kotim. Ada di Kotim. Ada di Kotim. Karena undang-undang anak jelas, Bang, ya. Anak kita tempatkan semua sebagai korban. Sebagai korban, oke. Sebagai korban, dan tentunya dilindungi undang-undang dan undang-undang pelindungan anak tentunya. Seperti itu. Lalu dilakukan rehabilitasi atau apa namanya itu ya? Kita pembinaan, Bang. Pembinaan. Kita lakukan pembinaan baik psikologi tentunya dengan UPTD, PPA. Dan itu kan berat karena paham. Karena Gimana? paham itu agak berat. Ya. Agak paham itu kan Paham itu kalau sudah dia memahami pemahaman yang salah, lah untuk melepaskan ini semua tentunya perlu waktu, Abang. ya. Karena ini sudah terpatri nih. Ya, tentunya ini stakeholder. Kayak orang kecanduan ya. Yes. Jadi untuk merehabilitasi juga. Betul. Nah, pengalaman Mas Ganjar yang menangani ini sudah lumayan lama. Apa sih ciri-ciri anak yang sudah mulai Oke. terpapar? Oke, Abang. Seperti apa agar orang tua juga memahami, nih anak saya ini beda hari ini. Nah, seperti apa tanda-tanda umumnya gitu. Oke, Abang, ini penting sekali. Terima kasih, Abang. Ya, yang pertama tentunya anak tersebut akan keluar dari circle dia, Abang. Yang tadinya dia bermain mungkin dengan orang banyak, dengan teman-teman sebayanya yang lain, dia mulai membatasi diri nih. Bahkan keluar dari circle keluar dia. dari circle itu. Nah, dia akan keluar dari situ. Itu, Bang. Dia akan mencari teman-teman dia yang tentunya sesuai dengan apa yang dia pahami, Bang. Dia pahami. Oke. Nah, seperti itu kan. Yang kedua, dia akan berani nih sama orang tuanya. Ya memang banyak, tadi juga banyak yang tanya, lupa anak saya tidak main game online, tidak main gadget juga berani. Dalam artian berani itu terkait dengan apa yang dipahaminya. Oh, ya. Abang kemarin di salah satu Satgaswil, bukan di Pulau Kalimantan, mungkin Abang juga sudah dengar lewat berita media ataupun Google ya, Bang, ya. Ya. Ada seorang anak yang di situ di HP-nya, di gadgetnya itu ada aplikasi permainan Roblox. Oh. Karena orang tuanya tahu bahayanya permainan Roblox, akhirnya dihapuslah aplikasi itu, Bang. Akhirnya anak tersebut marah dan menusuk orang tuanya. Iya, saya baca. Ini yang kita maksud, Bang. Yang kita maksud anak mulai berani orang Mulai tua. berani. Dan ada juga seorang anak yang gara-gara cuma kuota aja 10.000 karena ingin meneruskan permainannya. Wah, sama, Bang. Diambil alat senjata tajam biar. Nah, ini mulai berani dengan orang Jadi tuanya. itu mulai tanda-tanda umum ya. Betul. Dan selanjutnya, Bang, anak akan melakukan ujaran kebencian, Bang. Akan ujaran kebencian bagi orang-orang yang tidak Tidak sepaham sama dia. dengan dia. Nah, selanjutnya yang keempat nih yang paling penting, Bang. Yang kelihatan, anak akan menganggap gadget dan barang-barang milik pribadi dia adalah barang-barang yang sangat rahasia. Jadi dibawa kemana-mana tuh. Benar. Bukan hanya dibawa kemana-mana, dipegang orang Orang aja tuanya yang misalkan. takut, ya. Itu pun dia akan marah, Bang. Dia akan marah tuh. Ya karena di situ ada grup-grup dan Iya, di ada situ grup. tidak hanya di grup tersebut diajari tentang kekerasan, Bang. Diajari SET. Ya, kita tit tuh, Bang, ya. Nanti iya. diajari juga bagaimana cara berhub tit dengan sesa tit gitu, Pak. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, buku-bukunya begitu juga, buku-bukunya, tas sekolahnya, ya. Dia akan protek sekali dengan barang-barang milik pribadi anak tersebut. Ini ciri-ciri yang Secara sangat menonjol. Ya. fisik ya. Betul. Mas Ganjar apa? Apakah dia misalnya kurang tidur misalnya? Ya, jelas, Bang. Karena begitu anak kembali dan ada kesempatan, misalkan sekolah nih ada aturan tidak boleh bawa gadget nih masuk HP dalam kelas, di lingkungan sekolah nih. Selesai lingkungan sekolah, ini yang beberapa anak yang mendapat penanganan dari kami, pembinaan dari kami, ini pola-pola mereka, Bang. Jadi begitu sampai di rumah ya dia sudah nggak peduli nih, nggak ganti baju, nggak apa, masuk kamar sudah mulai lagi permainan. Sebetulnya bukan permainan itu yang dia tuju, tapi dia berkomunikasi dengan teman-temannya yang satu pemahaman. Satu pemahaman. Like this. Ya, kalau yang sampit tadi, apakah sudah ditemukan, sudah ada jaringan sama temannya, circle-nya? Ya jelas, Bang. Kalau Sudah nggak ada jaringan,
nggak kita lakukan pembinaan, Bang. Dan untungnya yang lain ini penularannya belum ini lagi ya. Mungkin sesama temannya disampit misalnya dulu ya. Iya, memang itu sesama Sudah ada temannya ya? di samping sudah ada, Bang. Sudah ada ya. Dan kita akan terus, Bang. Kita akan terus. Tapi nama-namanya sudah udah tahu. dong. Udah tahu lah. Tit. Kembali lagi, Tit. Iya. Siap. Iya, itu menjadi bagian terpenting lah pembinaan Siap, dari Bang, siap. Densus. Kalau menyimak kata Mas Ganjar tadi terkait dengan perubahan perilaku, artinya peran orang tua begitu luar biasa, Betul lah, Bang. penting. Karena dia lebih lama di rumah daripada di sekolah. Kan? Betul lah, Bang. Artinya kalau sudah melihat ada kecenderungan ini berubah, suka berani melawan dari yang biasanya, Iya, Bang. udah perlu dikhawatirkan, sudah perlu dimonitor gitu ya. Iya, tentunya ya, Bang. Tentunya itu kelihatan sekali kok, Bang. Kalau anak sudah mulai dia sudah pemahaman yang sudah miring-miring itu sangat kelihatan, Bang. Yang jelas dia akan introvert itu dulu, Bang. Ya, introvert dia akan asik dengan dunia permainannya dia ini dulu. Dengan tujuan dia berhubungan dengan teman-temannya. Kita ketahui, Bang, kalau Roblox ini kita bisa ngobrol di situ, Bang. Iya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini peran orang tua nih, ya. Jangan sampai orang tua dengan kesibukan hanya ini cari cuan, akhirnya anak terabaikan dan dipeluk oleh media sosial. Iya. Wah, ini fatal, Bang. Ini fatal. Dan fatal lagi, Bang. Berkali-kali saya sering nih, Bang, ketemu nih. Jadi kan kita tidak hanya sosialisasi kelompok, Pak, ya. Kalau kita jalan mungkin di Car Free Day hari Minggu, Iya. mungkin di Bundaran Besar Telawang, Kota Palangkaraya, kita ketemu sama ibu, kita ngobrol. Bu, ini anaknya kok pemain game, dikurangi dong, Bu. Malah bangga, Bang, mereka. Anak saya umur 5 tahun bisa scroll-scroll, Bang. Masa bisa belanja di Shopee? Buset dah. Ini gimana coba? Kita berjuang mati-matian, dia malah cerita belanja Shopee lagi. Iya. Ini, Bang. Ini perlu Ini ya. sosialisasi, Bang. Perubahan mindset orang tua itu ya perlu ya. Betul. Jadi- Orang tua juga harus paham teknologi, Bang. Iya. Nah, jadi soalnya HP yang dipegang anak tersebut ini kuncinya berlapis-lapis, Bang. Seperti yang pernah kita tangani di Kalimantan Tengah juga. Iya. Ya, kita untuk merayu membuka kuncinya ini, Bang, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi berikutnya baru terbuka karena berlapis-lapis dia buat keamanan gadgetnya ini luar biasa. Jadi orang tua juga harus tahu itu. Ya. Paling enggak orang tua, permainan ini dampaknya, ini loh efeknya gitu, Bang. Nah, sekarang kan banyak aplikasi, Bang, yang mungkin bisa HP itu bisa dikonekkan dengan orang tuanya supaya bisa ada pembatasan. Ya, kalau nggak ada peran dari semuanya, terutama dari orang tua. Dan ingat, Bang, orang tua juga ini penting juga, Bang. Ini kejadian juga nih, sebelum saya lupa nih, Bang. Orang tua jangan ribut nih di depan anak nih. Ini sangat berpengaruh juga, Bang. Iya. Ya. Papa mamahnya jangan sampai ada konfrontasi di Bertengkar depan dengan anaknya. anak ya. Ya, ini anaknya psikologinya kan kena nih. Akhirnya cari lagi loh. Cari orang tokoh tua lain seperti- gitu ya. Betul, nanti cari ketokohan. Jadi ketokohan lain. Penting. Seperti itu. Nah, kembali saya terus ingin menggali yang di samping. Menggali di Apa samping. mau gali terus nih? Dari yang didapat kelihatan nggak kemana circle ke wilayah ke kabupaten lain? Ya jangan dulu, Bang. Kita dalami dulu dong, Bang. Dalami dulu, Nanti ya. kita bisik-bisik. Tapi potensi itu ada. Potensi ada, Bang. Kita Potensi tidak ada. boleh underestimate, dan dari beberapa yang kita temukan, kita akan pasti melakukan pendalaman dan pengembangan, Bang. Karena generasi muda kita tahu dan, Bang, itu kan merupakan aset, Bang. Ya, jangan sampai nanti tentunya di Kalimantan Tengah nanti hal tersebut menjadi tadi bola salju yang sangat luar biasa. Nah, satu hal yang agak ini juga, Mas Ganjar, kalau misalnya itu regulasinya mengatur tentang anak ini selalu jadi korban, ya apa tidak ada efek jerak nantinya? Nah, itu, Bang. Itu, Bang. Ini yang harus dipikirkan bersama nih. Sama, Kalau semua ditetapkan korban, iya, tidak ada efek jerah nanti. Betul sekali, ya, Bang. Nanti akhirnya kan anak kan menganggap biasa Ya udah, ini, nggak apa-apa lah. sebetulnya, Bang, nanti dibina. Abang gitu. tahu ini kita temukan. Wah, Abang dapat bocoran dari mana? Ini kita temukan juga, Bang. Akhirnya nggak apa-apa kok. Nanti Pak Polisi dari pemerintah kabupaten akan gini aja kok. Nah, ini kan tugas bapak-bapak kita yang di atas sana Iya. untuk untuk menggodok mungkin ada aturan-aturan atau undang-undang yang memberikan efek jerah tentunya.
dan tentunya tidak melanggar ya, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Kan itu. Jadi bisa dipilah mana yang Ya. misalnya korban, mana yang Betul. memang perlu Ya, dilakukan memang efek perlu jerah ya. untuk dijadikan apa Bang ya, mungkin didalami dan memang itu sudah ranah pidana. Oke, Mas Saya Ganjar. sepakat tuh Bang, saya sepakat. Iya, iya. Sepakat. Mendekati di ujung-ujung diskusi kita, Mas Siap. Ganjar, bahwa Siap, Bang. bagaimana kerjasama Densus dengan mitra pemberdayaan perempuan, Oke, siap. psikolog, Siap. kemudian dinas kesehatan dan sebagainya selama ini. Ketika ada kasus seperti ini, siapa yang terlibat ini menangani? Oke, terima kasih sekali Abang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Gubernur dengan unsur kedinasan yang tentunya sangat mendukung Abang. Ya, dari DP3 ABKB, di situ ada UPTD PPA Bang ya. Ya. Baik di kota kabupaten ada UPD PPA, ada dinas sosial Abang. Oh iya. Dinas sosial dan perwakilan Kementerian Sosial atau Peksos ya, yang tentunya selalu berada di garda terdepan kewilayahan Polres Polda yang selalu mendukung kita Bang. Jadi kita punya teman Bang, kita merasa gagah nih kalau Iya, semuanya. iya, Nah, iya. di beberapa tempat yang pernah kita lakukan pembinaan terhadap anak yang terpapar paham kekerasan Bang, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas tersebut yang saya sebutkan tadi Bang. Dan berjalan baik selama Dan ini. berjalan baik. Berjalan baik. Oke. Berjalan baik dan Syukur. tentunya sudah berjalan Bang. Makanya di kesempatan ini Abang mohon izin para pemangku kebijakan khususnya di Provinsi Kalteng, kami meminta supaya ada apa ya istilahnya aturan-aturan yang membatasi terkait dengan pemakaian Gadget tadi gadget. ya. Ya. Mungkin banyak juga loh, ini kan gadget ini sebagai media belajar juga. Ya, Ya. tetapi kalau kita melihat dari sisi positifnya memang iya. Tetapi sisi negatif juga tidak bisa kita iya. kesampingkan Bang. Mhm. Sisi negatif juga tidak bisa kita kesampingkan. Kan sekarang ada nih mungkin dari Dinas Pendidikan ini mungkin apa di pengadaan layar cerdas, Iya, mungkin iya, iya. pakai layar cerdas, ada lagi Chromebook, laptop, ya mungkin lewat bantuan-bantuan pemerintah seperti itu bisa dipakai dan mengurangi penggunaan gadget tadi ya. atau Android di dalam lingkungan sekolah. Ini sangat membantu kita, Bang. Ya, saya tuh agak melihat Mas Ganjar kesana kemari sosialisasi ya. Siap. Saya pikir apresiasi ya. Siap, Tapi terima efektif kasih, ya, Bang. seberapa efektif gitu ya. Siap. Kalau tidak didukung oleh semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, misal sekolah tadi tentang gadget, siapa tahu nanti bisa masuk menjadi salah satu bahan ajar. Itu yang penting. Misalnya seminggu sekali saja, tetapi itu rutin Siapa, Bang? dilakukan. Nah, misalnya sebuah inovasi juga barangkali buku-buku pelajaran, janganlah gambar segala kartun dan sebagainya. Kenapa tidak tentang masalah Budaya. paham-paham ini nih? Ya, Ya, bahayanya paham intoleransi. ya radikal, misalnya ya. buku A paham radikal, buku Siap. B ini tentang nama-nama sungai di Kalteng. Karena kearifan lokal kita terkadang anak-anak tertinggal. Jadi terkadang dia hafal lagu-lagu di luar, tetapi ketika ditanya tentang Kalteng dia Ya, tertinggal. anak-anak sekarang malah nggak tahu nih Kalteng. Ketika ditanya ini aja, saya pernah, siapa gubernur pertama Kalteng? Ada yang menjawab Cilikriwut, ada yang menjawab RT Melono. Nah inilah kedangkalan ini. Nah kita harapkan Densus tentu sepakat bahwa preventif lebih Siap, laksanakan Abang. lebih bagus daripada kita sudah kejadian gitu kan, karena memadamkan api itu lebih susah kalau sudah ini ya. Tapi kalau tentu misalnya banyak yang sudah terbakar. ya namanya memadamkan. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Siap, terima sudah hadir. kasih. Di bagian akhir saya ingin papeteh istilahnya. Apa yang disampaikan ke masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya untuk masyarakat dan juga untuk generasi muda. Siap, Agar Abang. lebih seimbang. Terima kasih banyak. Yang pertama terkait dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme, Abang ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan kebetulan pada kesempatan ini kami sangat terbantu dengan kearifan lokal, Bang. Karena kita tahu bahwasanya budaya Dayak itu budaya yang sangat peduli dengan lingkungan Ya, sekitarnya. Kami sangat-sangat terbantu dengan hal tersebut. Ini coach mungkin ya, coach, untuk intoleransi, radikalisme dan terorisme kita boleh berbeda, tetapi jangan membeda-bedakan.
Ya. Kita belajar menghormati, ya, kita belajar menghargai, ya. Indonesia dibangun bukan hanya oleh sekelompok orang, Ya. tetapi dibangun dengan banyak ras, suku, agama, Ya. membangun satu jadi kesatuan yang luar biasa dan jadilah Indonesia. Iya. Gitu. Selanjutnya terkait dengan kekerasan, paham kekerasan yang saat ini marak di lingkungan anak-anak kita, calon generasi muda penerus bangsa. Ini juga tanggung jawab kita bersama, Bang. Ya. Tanggung jawab kita bersama. Ada kata-kata ini dari saya, Bang, ya. Negara yang kuat itu bukan dilihat dari seberapa hebat pasukan perangnya, tetapi seberapa luar biasanya persiapan generasi muda untuk meneruskan perjuangan pendahulunya. Hebat. Ini kata-kata 15 tahun lalu saya nggak ketemu bahasa itu ya. 15 tahun lalu nggak ketemu saya itu. Siapa, Bang? Dan terakhir saya mengingatkan juga untuk para tenaga pendidik, tentunya tenaga pendidik, guru tidak hanya menggugurkan kewajibannya sebagai pengajar. Guru juga bisa melihat anak didiknya, psikologi anak didiknya. Guru bisa menjadi problem solving, memecah masalah, teman, kawan. Nah, guru harus tahu membaca psikologi perkembangan anak didiknya. Begitu juga orang tua. Ya. Orang tua jangan cuek kepada anaknya. Ya. Gunakan waktu bila mana sudah beraktivitas di rumah untuk mendekatkan diri dengan anak, lihat perkembangan anak, apa-apa yang dilakukan anak, ya. Jangan dibiarkan anak sendiri berpikir sendiri, menjadi introvert dan masuk ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan satu lagi paling terakhir, Bang. Ya. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, konsensus dasar negara kita yang harus kita pertahankan. Dan itu sudah final. Final. Terima kasih, Bang. Oke, mantap. Terima kasih Mas Ganjar. Siap, Abang, guruku. Perbincangan yang saya rindukan. Siap, Abang, siap. Dulu kan bincang-bincang di pinggir jalan, sekarang sambil ngopi, Bang. Ya, sambil ngopi. Oke. Banyak hal yang kita petik dari perbincangan tadi. Mas Ganjar Satrio, Satgaswil Kalimantan Tengah, Densus 88, anti teror Polri. Terima kasih. Jangan takut melihat ininya. Karena Densus lebih bersahabat. Dan sekali lagi Mas Ganjar terima kasih. Siap, Abang, jangan sama-sama. Bosan untuk dipanggil kembali. Siap, terima kasih banyak, Abang. Siap. Terutama masalah yang bisik-bisik tadi, kapan mau dibuka gitu ya. Oh, siap. Kalau sudah pasti kalau sudah selesai saya kesini lagi, Abang. Iya, artinya kalau sudah saatnya memang bisa menjadi konsumsi publik gitu. Siap, ya. Bang, siap. Nah, kita juga menjaga Untuk pembelajaran. Ya, kita untuk menjaga juga bahwa apa-apa yang memang tidak bisa dibuka dulu, jangan dibuka dulu ya. Siap, karena ini agak sensitif. Ya. Siap, Abang. Siap. Ya. Terima kasih Mas Ganjar. Sukses untuk tugas-tugasnya. Siap. Terima kasih banyak, Abang. Siap. Demikian perbincangan saya dengan Ibtu Ganjar Satrio, Esos Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 anti teror Polri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan untuk anak-anak muda juga yang menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan ini saya katakan tadi sebagai alarm bagi kita karena sudah ada kejadian dan upaya-upaya Densus 88 bagaimana untuk melakukan preventif itu luar biasa, karena jangan sampai sudah terbakar baru kita bergerak. Tapi alangkah baiknya dari sekarang kita melihat hal-hal yang di sekeliling kita saja dulu. Orang tua, bukan betapa banyaknya waktu yang digunakan orang tua kepada anak, tetapi seberapa bermanfaatnya waktu yang digunakan, walaupun sedikit tetapi berkualitas. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.